Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya, Juwita Sari Diah Masiwi, dan rekan saya, Bintang Waluya Ningtyas. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Jepang Menuju Pembangunan Wilayah Berkelanjutan, Studi Kasus dari Kita Kyushu dan Fujisawa Sustainable Smart Town. Poster ini kami susun untuk mengkaji bagaimana Jepang sebagai negara maju mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan wilayah berkelanjutan. Terdapat 7 poin utama yang akan kami sajikan dalam poster ini. Pertama, PWB atau Sustainable Regional Development adalah penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di skala wilayah yang menempatkan dimensi ekologi sebagai batasan keras pembangunan, bukan sekedar pelengkap dari pertumbuhan ekonomi. Mengapa Jepang? Karena Jepang memiliki kombinasi yang sangat menarik. Tantangan demografis berat akibat penuaan populasi, warisan industrialisasi masif, sekaligus respons kebijakan yang canggih. Jepang berhasil menduduki peringkat ke-21 dari 166 negara dalam SDG Index 2023. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh 2 studi kasus utama kami, yakni Kota Kitakyushu dan Fujisawa. PWB bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, menjaga daya dukung lingkungan agar tidak terlampaui, mengoptimalkan cadangan karbon pada ekosistem hutan regional, dan membangun resiliensi wilayah terhadap perubahan iklim. Kitakyushu adalah kota berpenduduk sekitar 960.000 jiwa yang pernah menjadi simbol polusi industri berat. Teluk Dokainya bahkan dijuluki Laut Mati pada tahun 1960-an karena pencemarannya. Namun, sejak awal 1990-an, kota ini melakukan transformasi fundamental. Titik baliknya adalah di Kitakyushu Eco Town Project tahun 1997, kawasan daur ulang industri pertama di Jepang yang mencakup 26 pabrik pengolahan limbah di kawasan Hibiki Recycling Area. Hasilnya luar biasa karena berhasil mereduksi emisi setara 0,2 juta ton CO2, menarik investasi 60 miliar yen dengan 68,6% berasal dari sektor swasta, menciptakan 1.300 lapangan kerja, dan menjadi satu dari 74 kawasan dekarbonisasi nasional pada tahun 2022. Ini adalah contoh nyata bahwa transformasi dari kota industri berpolusi menuju kota hijau benar-benar bisa dicapai. Baiklah, selanjutnya adalah Fujisawa Sustainable Smart Town. Ini merupakan wajah lain dari inovasi Jepang berupa pembangunan kawasan baru yang direncanakan secara penuh di atas lahan bekas pabrik Panasonic seluas 19 hektar. Kawasan ini mulai dihuni sejak tahun 2014 dan kini menampung sekitar 2.000 penduduk. Visi dari Fujisawa adalah komunitas 100 tahun, yaitu sebuah ekosistem yang dirancang agar berkelanjutan tidak secara lingkungan, tapi juga secara sosial dan ekonomi untuk jangka panjang. Target keberlanjutannya adalah pengurangan emisi CO2 sebesar 70%, pengurangan konsumsi air 30%, dan penggunaan energi terbarukan minimal 30%. Kemudian kawasan ini juga dirancang tahan bencana dengan sistem energi yang mampu menyimpan cadangan daya selama 3 hari penuh. Setiap rumah dilengkapi dengan panel surya dan juga sistem monitoring cerdas. Selanjutnya terkait dengan pendekatan 4 pilar PWB, yang pertama dari pilar lingkungan, di Kitakyushu berhasil membangun eco-industrial kompleks dengan jaringan hidrogen dan juga industri daur ulang, sementara di Fujisawa mengandalkan panel surya, smart monitoring, dan juga penyimpanan energi 3 hari sebagai cadangan bencana. Kemudian dari pilar ekonomi, Kitakyushu berhasil menarik 68,6% investasi swasta dan menciptakan 1.300 lapangan kerja hijau. Sementara di Fujisawa mengembangkan layanan mobilitas EV bersama dengan 18 mitra korporat. Selanjutnya, dari pilar sosial, kita bisa mengembangkan SDGs Club, sertifikasi pelajar, dan juga teaching loops antar generasi. Sementara di Fujisawa menghadirkan robot layanan untuk lansia, komunitas partisipatif, dan juga sistem keamanan virtual yang tetap terbuka bagi publik. Kemudian, terkait dengan pengembangan teoritis, ada 4 konsep yang mendasari implementasi PWB di Jepang. Yang pertama, daya dukung lingkungan, di mana Jepang mengoperasionalisasikan konsep ini melalui kebijakan KLHS berbasis batas emisi spasial dan juga revitalisasi lahan bekas industri. Kemudian, terkait dengan cadangan karbon, di mana Jepang memiliki 68,6% wilayahnya berupa hutan, sehingga Jepang memiliki potensi penyerapan CO2 tahunan yang diperkirakan mampu mengimbangi 15,5
1,3% total emisi nasional Jepang. Kemudian terdapat konsep Society 5.0, di mana Jepang menempatkan manusia sebagai pusat teknologi, bukan sebaliknya. Fujisawa juga membuktikan bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan partisipasi warga yang lebih tinggi. Kemudian terdapat konsep Green Transformation Policy 2023, di mana Jepang menetapkan target dengan mengurangi 46% emisi pada tahun 2030, netral karbon pada tahun 2050, kemudian menciptakan 74 kawasan dekarbonisasi, serta menciptakan 150 triliun yen investasi hijau. Dalam SDGs Index tahun 2023, Jepang berada di peringkat 21, sementara Indonesia di peringkat 82. Dari sisi target emisi, Jepang mengejar netral karbon 2050 dengan peta jalan GX yang eksplisit, sementara Indonesia menargetkan net zero karbon 2060 dan masih dalam tahap pengembangan instrumen implementasinya. Dari sisi cadangan karbon hutan, Jepang memiliki sistem inventarisasi yang presisi dan mekanisme G-Credit yang terintegrasi dalam sistem pasar. Indonesia memiliki potensi besar, luas hutan tropis yang sangat signifikan, namun sistem monitoring karbon nasionalnya masih terus dikembangkan. Dari sisi model kemitraan, Jepang sudah memiliki GX League dengan 747 perusahaan dan posisi Jawa SST Town Parent Project dengan 18 mitra lintas sektor. Indonesia masih dalam tahap pengembangan model kemitraannya, meski kerangka hukum seperti Perpres 111 tahun 2022 dan RPJ PN 2025-2045 sudah tersedia. Tantangan utama Jepang adalah transisi energi pasca nuklir dan penuaan populasi. Sementara tantangan utama Indonesia adalah deforestasi dan fragmentasi kebijakan antar daerah yang masih menjadi bottleneck utama. Hal ini banyak memberikan pembelajaran bagi Indonesia, seperti adanya kawasan percontohan dengan dukungan intensif, kemudian melakukan reformasi KLHS agar mempertegas batas implementasi dari daya dukung, mengembangkan instrumen polarisasi cadangan karbon, kemudian meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk lokalisasi SDGs, serta mengintegrasikan konsep Society 5.0 yang adaptif dalam kebijakan Smart City di Indonesia. Demikianlah paparan poster kami. Kami berharap studi kasus Jepang ini dapat memberikan perspektif yang berguna bagi Indonesia dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.